Wafatnya Nabi Muhammad mengakibatkan berakhirnya juga wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Hal ini berarti bahwa sumber hukum utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah, berhenti untuk turun. Kedudukan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan tidak mungkin untuk diganti, tapi tugas beliau sebagai pemimpin masyarakat Islam harus berjalan terus. Pengganti Nabi Muhammad sebagai kepala negara disebut dengan khalifah. Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam Al-Sultaniyah menyatakan bahwa tugas utama seorang khalifah adalah untuk menjaga kesatuan umat. Untuk itu, ia memiliki beberapa hak tertentu. Ia berhak untuk memaklumatkan perang, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, melarang hal-hal yang tercela, semua menurut ketentuan Al-Quran. Khalifah pertama umat muslim setelah wafatnya Nabi jatuh kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kasus pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, beliau diangkat dengan cara persetujuan langsung oleh umat. Ia kemudian diwajibkan untuk mengucapkan janji setia atau baiat kepada rakyat atau wakil-wakilnya yang memenuhi syarat. Abu Bakar As-Siddiq dikenal juga sebagai sosok yang jujur, cerdas, dan sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan sebelum masuk Islam, beliau sudah disegani karena kejujurannya. Kali ini saya akan membahas tentang Perang Ridho, yang dimana Perang Ridho itu dipimpin oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang membentuk 11 divisi pasukan dengan Khalid bin Walid sebagai panglima utama yang paling menonjol dalam pemberontakan ini. Nah, Perang Ridho sendiri itu adalah serangkaian kampanye militer yang dilancarkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk melawan suku-suku Arab yang memberontak. Beberapa di antaranya pemimpin oleh para penuntut kenabian yang paling bersaing. Nah, Perang Ridho itu sendiri itu dia dilancarkannya oleh Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 632 Masehi sampai tahun 633 Masehi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pembentukan fikih atau hukum Islam pada masa Abu Bakar. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam tidak lagi menerima wahyu, sehingga penetapan hukum dilakukan melalui ijtihad. Pada masa Abu Bakar, sumber hukum yang digunakan adalah Al-Quran, Sunnah, dan jika tidak ditemukan, maka dilakukan musyawarah dengan para sahabat. Contohnya adalah keputusan untuk memerangi kaum murtad dalam Perang Ridha, yang menunjukkan bahwa penetapan hukum juga mempertimbangkan kemaslahatan umat. Dengan demikian, meskipun belum dikodifikasi, masa Abu Bakar menjadi tahap awal berkembangnya metode penetapan hukum Islam. Selanjutnya kita akan membahas terkait pengumpulan dan pembukuan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Nah, setelah wafatnya Rasulullah SAW, Al-Quran itu masih terjaga dalam bentuk hafalan-hafalan dari para sahabat dan juga catatan di pelupa kurma dan lain-lain sebagainya. Kemudian, ketika terjadinya perang Yamamah, di mana menyebabkan banyaknya penghafal Quran yang syahid, sehingga munculnya kekhawatiran akan hilangnya ayat-ayat tersebut. Nah, maka dari itu, atas usulan Umar bin Khattab, Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh catatan-catatan Al-Quran menjadi suatu mushaf yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit pada masa itu dengan cara yang sangat ketat. Nah, begitu teman-teman. Perluasan wilayah pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq difokuskan pada pengamanan perbatasan Arab dan ekspansi wilayah ke Persia serta Romawi, di mana di bawah kepimpinan Khalid bin Walid, pasukan muslim berhasil menguasai Irak dan mulai penaklukannya untuk Suriah. Pada perluasan wilayah ini ada poin-poin penting. Yang pertama seperti penyatuan Jazirah Arab oleh Perang Ridha. Jadi Abu Bakar sebelum memulai ekspansinya di luar, dia memulainya dari dalam dulu dengan menyatukan kembali suku-suku Arab yang murtad dan membangkang. Lalu dilanjutkan dengan penaklukan Irak, yang sekarang kita sebut Irak atau yang dulu Persia, dan ekspansi ke Suriah Romawi. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tahun 634 Masehi pada usia 63 tahun. Sebelum beliau wafat, beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya demi menjaga persatuan umat. Beliau dimakamkan di Madinah di samping makam Nabi Muhammad SAW. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi pukulan besar bagi umat Islam. Namun keteladanaannya tetap dikenang sampai saat ini.